Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salli wa sallim ala sayyidina Mustafa min adnan wa ala alihi wa sahbihi min yawmil hada ila yaumil an amma ba'd faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa fi ayatil ukhra wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aktsaru min hamil zat. Qalu wa ma hiya hamdul zat ya Rasulullah? Hiya al-maut. Sadaqallah wa sadaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan tak henti-hentinya memberikan kita akan nikmatnya, yang dengan kesemuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini bersama-sama berkumpul di kediaman almarhumah Nursila binti Hasan guna untuk kita bersama-sama mendoakan daripada tetangga kita, saudari kita, atau kita bisa manggil ibu kita. Kita bersama-sama berkumpul di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan ini adalah bulan yang termasuk dikabulkan daripada doa-doa. Semoga apa yang kita bacakan pada malam hari ini, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhumah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang tidak punya dosa atau diampuni segala kesalahannya. Jadikan kuburannya daripada kuburan ahli surga dan dijauhkan daripada kuburan ahli neraka. Dan daripada keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran agar bisa menerima musibah ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya juga marilah kita selalu mendamkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga dengan salawat yang kita haturkan akan menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala akan kelak mengumpulkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengingat daripada salah satu kejadian
salah satu yang pasti kita akan merasakan, setiap manusia, setiap jiwa pasti merasakan ini, yaitu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah musibah yang paling kecil dibandingkan musibah-musibah lainnya. Musibah yang seperti ini adalah musibah yang patut, yang pasti kita akan melewatinya. Yang pasti setiap manusia akan melewati musibah ini. Maka dikatakan musibah ini adalah musibah yang paling kecil. Dikatakan cuma 300 derajat. Jadi kalau kita memikirkan masalah musibah ini, maka yang harus dipikirkan bukan yang pasti kita dapat, bukan yang kejadian itu yang kita pikirkan, bukan. Namun apa yang harus kita pikirkan, bagaimana kelak kita akan berjumpa dengan musibah tersebut. Kalau kita mikirkan cuma bagaimana, kapan meninggal, itu tidak perlu dipikirkan, Pak. Pasti kita akan meninggal semuanya. Namun yang harus kita pikirkan, bagaimana ketika Allah memanggil kita dalam keadaan macam-macam. Apakah dalam keadaan taat, apakah dalam keadaan lupa sama Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita ini termasuk hamba yang cuma ngatur, aku ini takut meninggal. Banyak kata macam itu. Takutnya aku ini meninggal. Pasti kita ketemu sama yang nak kita nak takut, nak kita nak tidak takut, pasti yang namanya ketemu dengan hal ini. Yang perlu kita takutkan, mak mana aku ini meninggal tuh maksiat, aku taat, itu yang perlu kita takutkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya sudah mengajarkan kita untuk selalu ingat yang namanya kematian. Mengajarkan agar kita ini berupaya bagaimana cara kita ini sudah siap ketika kita dipanggil. Makanya Rasulullah mengatakan, akhiru min hamiliz lezat. Perbanyaklah kalian mengingat yang bisa menghilangkan yang namanya lezat. Ketika kita makan, kita merasakan kelezatan. Tapi kalau kita lagi makan, ingat mati, semangat makan. Lagi makan nih, ingat. Kalau aku makan cepat-cepat, aku mati, semangat makan itu. Tidak semangat lagi gitu, sudah gugup duluan. Minum, kesedek di sini. Sudah pikiran kalut. Tidak baca, nah, masuk pikiran kita, sudah kalut. Nah, apa macam itu tersedek di tengah, tidak lemak lagi nih makannya. Nah, minumnya tidak lemak lagi. Kenapa? Sudah pikiran ketemu musibah itu tadi, tidak semangat lagi. Maka di sini diajarkan sama Rasulullah. Inti daripada hadis ini mengajarkan supaya kita ini semaksimal mungkin berusaha membuat diri kita ini sudah siap ketika panggil sama Allah. Sudah cukup amal kita. Dalam arti kata, kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya. Allah sudah menyuruh juga kepada kita selaku hambanya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Di dalam kalimat awal itu Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat perintah. Watazawwadu kata Allah. Kalian harus berbekal kata Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya apa? Dan yang paling baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang kedua masih pakai kalimat perintah, wattaquni kata Allah. Dan takwalah kepada aku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Hati. Jadi kalimat ini, wattaquni ya ulil albab, takwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kita ini bahasa kita kalau nak bahasa kasarnya, kita ini masih punya akal sehat tak? Ini yang ditanya. Karena sudah dikatakan sama Allah,
takwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Jadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah berarti sudah hilang akal sehat. Kalau mau juga ngaku kilo dah, tidak lemak. Kalau nak sholat dikata kilo, tidak lemak juga singgung. Kilonya kalau tidak sholat tidak mungkin. Tidak punya akal sehat. Jadi ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang seperti ini alangkah bagus untuk kita selalu lestarikan. Hal-hal yang seperti ini, membaca Yasin, mengirimkan doa kepada arwah, hal yang perlu selalu dilestarikan. Kenapa? Zaman sekarang ini hebat Pak. Zaman sekarang ini hebat. Kita macam ini ketemu di tempat yang lain yang tak akur sama kita bakal berlaku gitu. Kita ini yasinan, kita tahlilan, ketemu tempat orang yang yasin tahlil atau inyo kamu hati-hati be. Zaman sekarang ini hebat. Yasin tahlil be yang sudah jadi kebiasaan kita, ada orang yang tak paham macam ini dikatakan ini haram. Banyak sudah sekarang jadi. Padahal ini sudah lestari dari nenek moyang kita, dari kakek-kakek kita sudah menjalankan ini yasin tahlilan. Yaitu 3, 40 sampai 100 sampai setahun. Ini sudah dilestarikan sama kakek-kakek kita dulu. Ada orang yang sekarang ini yang baru, wong-wong yang baru datang ini sudah kehebatan. Dakati zaman Rasulullah tahlil, dakati zaman Rasulullah yasinan. Dibanding ke zaman Rasulullah sama-sama dengan kita jauh Pak. Zaman Rasulullah itu zaman para sahabat, dosa nak yasinan, dosa nak tahlilan. Amal mereka deh cuman sedebu gitu. Amal mereka yang banyak itu kalau kita nak melo ini debunya beda sama. Saking banyaknya amal para sahabat. Melok bawahnya tapi amal mereka lebih banyak dari kita. Kita cuma debu-debu. Maka wajar kalau kita waktu yasin tahlil wajar. Tidak bisa kita sama sahabat. Sahabat amalannya masya Allah. Mereka sudah nengok sama Rasulullah dibandingkan. Tidak kata zaman Rasulullah yasin tahlil, kamu nggak ada tahlil haram. Berarti kita nih sudah berapa kali nyatu maco ini haram. Ini kemarin ini kedua haram lagi, ketiga banyak dosa kita berarti. Kalau kita nak melok itu mereka banyaknya nuju haram lagi, 40 haram lagi, 100. Ya Allah sibuk ngatoi haram. Padahal intinya kita pahala yasin baca Quran, habisnya tahlil, maca la ilaha illallah, maca sholawat, maca lain-lain. Pahala galau ngapa dikata kau itu kita lakukan keharaman. Galak nih, bingung, galak aneh-aneh maksud kita. Jangan belok mau yang aneh-aneh macam itu jangan belok bengal kata beloknya. Kita be yang korek. Jadi ma'asyiral hadirin, ini insya Allah dengan kita berkumpul pada malam hari ini mendoakan daripada ibu kita, tetangga kita yaitu Nursila binti Hasan. Sekali lagi kita doakan, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa beliau, dijadikan beliau adalah orang-orang yang dari ahli surga atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, dijadikan daripada kuburan daripada taman-taman surga, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada taman-taman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan kita diwafatkan dengan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.